Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang nasabah yang dituntut oleh PPATK karena menggelapkan dana pinjamannya, gitu ya. Entah ini karena gelombang nasabah gagal bayar yang tinggi, gitu ya, atau memang efek gara-gara pinjol bangkrut ya. Jadi ada nasabah yang dituntut oleh PPATK karena penggelapan dana, gitu. Nah, mari kita cek kebenarannya dan cek faktanya apakah hal tersebut benar, gitu ya. Coba langsung saja. Nah, hal tersebut saya dapatkan dari grup Facebook Raja Galbay. Ini langsung saja kita lihat di sini. Nah, ini dia ya. Jadi nasabah ini dapat email, gitu ya, email dari Angelitra Sihaya pada 20 Januari, gitu ya, seminggu yang lalu. Oke, langsung saja kita baca ya di sini. Kami informasikan kepada saudara bahwa data serta informasi pinjaman Anda sudah masuk ke PPATK dengan laporan indikasi penggelapan dana pinjaman. Pihak aplikasi sudah memberikan warning hal ini beberapa hari yang lalu, namun tidak ada respon. Dengan ini, kami pihak PPATK memutuskan sebagai pihak yang mengawasi transaksi keuangan serta pelaporan dari aplikasi pendanaan, dengan ini melaporkan saudara dengan status berkas, status data atau berkas terlapor lengkap atas tindakan penggelapan dana atau uang dengan tuntutan pasal 486 UU 1/2023 dengan pidana penjara paling lama 4 tahun penjara atau pidana denda paling banyak kategori 4 yaitu Rp 200 juta. Proses serta jadwal sidang akan dikonsolidasikan bersama pihak pelapor atau pemberi dana. Mohon untuk mengikuti proses sidang pada jadwal terlampir. Nah, ini adalah surat tuntutan dari PPATK. Ya, dengan ini kami pihak PPATK memutuskan. Gitu. Nah, apa sih PPATK itu, Bang? Kita lihat di sini ya. PPATK adalah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Ya. Nah, kalau saya ya mendapatkan ini dari DC, gitu ya, proses serta jadwal sidang akan dikonsolidasikan bersama pihak pelapor atau pemberi dana. Mohon untuk mengikuti proses sidang pada jadwal terlampir. Saya akan balas siap, saya akan menghadiri sidang tersebut ya. Ini nomor saya yang baru, ini email saya, ini KTP saya ya. Kalau saya sampai nggak datang ke sidang tersebut, tolong jemput saya di rumah ya. Tolong jemput saya di rumah. Saya akan seperti itu. Kenapa? Karena untuk lucu-lucuan dan saya meyakini bahwa surat tuntutan ini adalah palsu. Ya, palsunya dari mana, Bang, tahunya? Nah, ya mari kita bedah ya kan agar kita tidak lagi dibodoh-bodohi oleh pinjol. Oke. Saya tidak akan menjelaskan menggunakan analisis pribadi saya, tapi saya akan menjelaskan surat ini palsu pakai analisis artificial intelligence yang benar-benar pintar. Gitu kan. Kalau analisis pribadi agak ragu dong, pastinya ya kan. Oke. Nah, sekarang saya sudah ada di ChatGPT. Ya, saya upload gambar ini, ya upload surat tuntutan tersebut gitu ya. Lalu saya tanya ChatGPT gitu kan. Apakah surat ini palsu? Tolong jelaskan. Oke. Nah, ChatGPT bilang, surat yang Anda lampirkan tampaknya mencurigakan dan bisa jadi merupakan bentuk penipuan. Oke. Berikut beberapa hal yang dapat mengindikasikan keaslian atau kepalsuan surat tersebut. Yang pertama, pengirim tidak resmi. Ya, pengirimnya menggunakan nama Angelitra Sihaya yang terlihat seperti alamat email pribadi, bukan alamat resmi lembaga seperti PPATK atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Oke. Lembaga pemerintah biasanya menggunakan email dengan domain resmi.go.id. Nah, apa sih email PPATK ini? Nah, email PPATK itu adalah call195@ppatk.go.id. Ternyata benar. Ya kata ChatGPT ini, pemerintah itu pakainya .go.id. Oke, dan di sini pun benar. Ya, di websitenya PPATK asli langsung ya, itu ternyata emailnya PPATK adalah call195@ppatk.go.id. Sedangkan di sini adalah Angelitra Sihaya. Ya, apakah kita akan ketawa? Ya, saya mau ketawa sebenarnya, tapi ketawa saya jelek kalau di mic
gitu kan. Ya sudah sebenarnya. Oke, ini palsu. Ya karena kalau dari PPATK harus call 195@ppatk. Oh ya. Yang kedua, gaya bahasanya. Surat ini menggunakan bahasa yang kurang formal dan tidak sesuai dengan standar surat resmi lembaga pemerintah. Lembaga resmi biasanya menggunakan bahasa hukum yang lebih jelas dan terstruktur. Ya gimana enggak kurang formal, ya. Yang bikinnya aja anak SMP, ya. DC anak SMP, ya bikin surat beginian. Ya kan? Ya amburadul. Ya kan kata ChatGPT aja amburadul, kurang formal. Ini masih sopan, ya. ChatGPT itu bilangnya kurang formal. Itu karena kesopanan ChatGPT. Tapi kalau ya selanjutnya yang ketiga PPATK tidak menangani kasus pinjaman langsung. Nah, kita baca. PPATK adalah lembaga yang bertugas untuk menganalisis dan melaporkan transaksi keuangan mencurigakan, namun tidak memiliki kewenangan langsung untuk mengirim surat ancaman pidana terkait kasus pinjaman. Hal ini umumnya berada di ranah penegak hukum, polisi, atau kejaksaan. Jadi PPATK tidak bisa mengirim surat ancaman pidana terkait kasus pinjaman. Selanjutnya nomor 4, ancaman pasal dan denda. Ya, disebutkan pasal 486 UU 1/2023. Namun, periksa keabsahan pasal ini karena banyak penipu yang mencantumkan peraturan palsu untuk menakut-nakuti korban. Pasal ini mungkin tidak ada atau tidak relevan. Wah, ya, bisa saja asal-asalan pasalnya gitu. Tidak relevan tapi tetap dipakai karena maksa. Ya, DC ini maksa pengen ada pasal untuk nasabah pinjol yang galbay. Gitu, maksa. Jadi ya sudah, apapun pasalnya taruh aja di situ. Nah, sekarang kita cek kebenaran pasal 486 UU ini ya. Kita cek di Google. Set gitu kan. Nah, di sini pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur tentang tindak pidana penggelapan. Pasal ini menyatakan bahwa siapapun yang secara melawan hukum memiliki barang milik orang lain, maka ia dipidana karena penggelapan. Nah, itu tidak relevan. Ya, kenapa? Karena Anda tidak memiliki barang milik orang lain. Di sini dia bilang ya, atas tindakan penggelapan dana, uang dengan tuntutan pasal 48. Bagaimana bisa pasal 48 yang harusnya memiliki barang milik orang lain tapi dijadikan tindakan penggelapan dana atau uang? Ya, barangnya mana? Mana barangnya? Tidak ada barangnya. Sedangkan di sini ya menyatakan bahwa siapapun yang secara melawan hukum memiliki barang milik orang lain, ya kan? Nah, ini di sini barangnya mana? Tidak ada barangnya. Lalu di sini pasal 486 Undang-Undang UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur bahwa pelaku penggelapan dapat dikenakan denda paling banyak 900.000, paling banyak ya, paling banyak 900.000. Selain itu pelaku juga dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun. Paling banyak dendanya 900.000, itu sudah paling banyak. Tapi di sini ya 200 juta. Gimana ceritanya? Kok bisa sih DC pinjol ini ngotak-ngatik pasal? Oh, bisa, Bang. Bang. Oh, DC pinjol itu boleh ya kan mengutak-atik yang namanya pasal, Bang. Ya kan? Mereka itu sudah ditugaskan secara resmi oleh presiden, oleh pemerintah untuk bebas mengutak-atik denda, pasal dan lain-lain. Bisa, Bang. Jadi saya percaya. Saya masih mending bayar pinjol, jadi budak pinjol aja, Bang. Gak apa-apa, Bang. Saya mah, Bang, percaya sama DC pinjol gitu. Yaitu Indonesia harusnya emas, jadinya cemas kalau orang yang percaya dengan DC pinjol itu. Selanjutnya ya, format surat. Format suratnya tidak terdapat logo resmi, tanda tangan atau cap dari PPATK yang biasanya wajib ada dalam surat resmi. Di sini tidak ada yang namanya cap, tanda tangan pejabatnya ya yang meresmikan tuntutan ini gitu kan. Tidak ada, ya kan. Di sini namanya pun Angeli Trasiahaya. Selanjutnya 6, ajakan untuk respon. Penipu sering memanfaatkan taktik menakut-nakuti dan meminta respon cepat untuk memanipulasi korban. Gitu ya. Di sini ya, mana tuh tadi respon-responnya. Pihak aplikasi sudah memberikan warning hal ini beberapa hari yang lalu, namun tidak ada respon. Nah, itu pengen Anda respon gitu loh ya. Itu bisa laporan ke bosnya bahwa sudah respon. Gitu kan. Tinggal ditekan aja gitu. Gitu. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan? Jangan menanggapi. Nah, ini kata ChatGPT-nya aja ya. ChatGPT, artificial intelligence yang mungkin tahu
untuk keselamatan kita sendiri, itu jangan pernah menanggapi yang namanya DC-DC tersebut. Ya kan, jangan pernah menanggapi surat ini sebelum verifikasi dengan lembaga terkait. Ya, tidak perlu ditanggapi. Kenapa Anda menanggapi? Ya kan, kenapa kita menanggapi? Ngeladenin gonggongannya para DC-DC ini. Ya, itu sangat-sangat tidak efektif. Oke, selanjutnya, laporkan surat ini ke pihak berwenang atau seperti polisi atau lembaga yang Anda percaya. Lalu, hindari memberikan informasi pribadi atau membayar sejumlah uang kepada pengirim. Nah, jangan pernah membayar uang, gitu ya. Bisa saja Anda respon, lalu ya sudah sini transfer 200, gitu kan, biar Anda tidak jadi dituntut, gitu ya. Padahal orang tersebut dari pinjol bukan, ya, dari PPATK bukan, tapi dari DC yang sudah resign, ngerjain Anda, pengen cari uang, ya. Ayo, saya tuntut, ya. Kami dari PPATK, Anda saya tuntut, ya. Sini bayar 500.000 kalau mau dicabut tuntutannya. Anda bayar karena Anda tipenya mungkin percaya dengan DC, gitu, percaya dengan siapapun, gitu ya. Ya sudah Anda bayar, ya kan, dari pinjol bukan, dari PPATK bukan, gitu. Oke. Selanjutnya, cek kebenaran hukum tentang UU dan pasal yang disebutkan serta konsultasikan dengan ahli hukum jika diperlukan. Ya tadi, ya pasal 48 ini ya dendanya paling banyak 900.000, namun di sini sampai 200 juta. Lalu pasal 486 itu memiliki barang seseorang dengan melawan hukum, tapi di sininya penggelapan dana uang. Wah, sudah ngabur gitu. Oke, jadi ya ini bisa jadi sangat berbahaya jika orang ini tidak menganalisa atau tidak mencari tahu kebenaran dari surat ini gitu. Oke ya, nah semoga di video kali ini Anda menemukan manfaat atau informasi yang Anda butuhkan. Oke ya, sampai jumpa di video selanjutnya.